Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, izin memperkenalkan diri, nama saya Dila Nur Aziza dengan NIM 1203500051 dari Prodi Teknologi Pangan. Nah, saya kali ini akan mendemokan hasil dari program saya, yaitu mengenai flowchart dan juga program C++-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video aku selanjutnya ya. Oke, jadi yang pertama saya mengambil mata kuliah kimia yaitu mengenai tekanan osmotik. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena menurut saya materi ini tuh mudah dipahami dan cukup membantu saya untuk membuat coding untuk tugas UAS PKS. Nah, untuk flowchart-nya itu yang pertama itu main, itu untuk sebagai pertanda bahwa flowchart dimulai, program dimulai. Itu deklarasi integer n, run i, terus selanjutnya deklarasi string y, terus run sampai dengan 1, terus untuk outputnya itu judulnya UAS PKS, nama saya sendiri, dan NIM, serta judulnya itu tekanan osmotik. Nah, terus selanjutnya output mencari nilai tekanan osmotik, dan dikasih tahu rumus yang digunakan itu sama dengan P sama dengan M dikali R dikali T. Terus selanjutnya output berapakah data yang akan dicari, terus input N, terus itu array ATM dengan variabel N, molar dengan variabel N, R dengan variabel N, T dengan variabel N, terus itu while jika tidak terpenuhi maka akan N, tapi jika terpenuhi dia akan ke sini. Terus you masukkan nilai M, R, dan T, ini tuh perulangan for, output data ke mengenai nilai M sama dengan, terus inputnya itu molar I dengan variabel I, selanjutnya output nilai R dengan, terus selanjutnya input R, terus selanjutnya output nilai T, terus selanjutnya input nilai T, terus ini tuh untuk rumusnya ATM atau tekanan osmotik sama dengan molar dikali R dikali T. Terus ini tuh untuk perulangan for-nya juga sama. Ini output hasil ATM ke. Terus jika data sudah selesai, program telah selesai. Terus output untuk mengulangi kembali tulis ya atau ya. Terus output apakah ingin mengulang kembali. Terus selanjutnya itu input. Ini tuh ada percabangan. Nah, jika benar maka run-nya sama dengan 1, jika salah run-nya sama dengan 0. Terus untuk selanjutnya itu selesai. Nah, untuk mengeceknya mari kita run terlebih dahulu. Ini misalnya data yang dicari itu 1. Terus M-nya itu 4, 6, 5. Maka seperti ini. Maka sudah ada ya. Hasilnya itu 1120. Kita sudahi demo ini, terus selanjutnya ke C++-nya. Nah, untuk ke C++-nya ini, nah ini untuk demo C++-nya, ini tuh judulnya tekanan osmotik. Nah, terus di sini tuh ada rumusnya, yaitu P sama dengan M dikali R dikali T. Terus untuk arahnya itu while cout berapakah data yang akan dicari, terus sin dengan variabel N, cout itu ini, terus double R sama dengan 0,082 sebagai, apa sih kalau R-nya itu sudah ditetapkan gitu. Terus cout, you masukkan nilai ininya, cout MRT, terus perulangan for, untuk perulangan nilai M, I, dan T. Terus selanjutnya itu perulangan for lagi untuk mengetahui hasil perhitungan tekanan osmotik keberapa. Nah, jika terus kalau udah kan program telah selesai nih. Terus kalau ingin mengulang kembali itu ke percabangan if, yaitu kita tulis ya atau ya. Nah, untuk melihatnya kita eksekusi dulu ini programnya sudah benar atau belum. Misal data yang akan dicari itu 2 ya. Terus nilai M-nya misalnya 4, nilai T-nya 4,5. M keduanya itu 3.
M ke T keduanya itu 45 sama. Nanti diketahui untuk tekanan osmotiknya ini nilainya. Nah, untuk selanjutnya, saya untuk program kedua ini mengambil mata kuliah fisika, yaitu mengenai nilai perubahan impuls pada momentum. Di sini saya mengambil materi ini karena menurut saya mudah dan cukup membantu saya dalam membuat programnya. Yang pertama itu main seperti biasa, itu sebagai pertanda bahwa program akan dimulai, terus deklarasi integer N, run I, terus string Y, terus run sama dengan 1, terus outputnya sama seperti tadi, cuma bedanya ini judulnya perubahan nilai impuls pada momentum, terus outputnya mencari perubahan impuls pada perubahan momentum, outputnya itu rumus yang digunakan I sama dengan M dikali V1 dikurang V0. Nah, untuk selanjutnya itu ke while-nya, ini tuh bila ini salah atau tidak memenuhi, maka akan end bahwa program sudah selesai. Dan jika memenuhi, nanti ke sini. Terus outputnya berapakah banyak data yang akan dicari, inputnya N, terus arraynya impuls variabelnya N, ininya array massa, array V1, array V0. Terus masukkan nilai M, V1, V0, terus nanti di situ perulangan for untuk output nilai M, input massa I, terus output nilai V0, selanjutnya input nilai V0, terus output nilai V1, terus selanjutnya input nilai V1. Terus untuk ini tuh rumusnya impuls sama dengan massa dikali V1 dikurang V0. Nah, itu untuk perulangan for-nya juga sama, itu untuk output hasil impuls ke-nya. Terus jika output program telah selesai, terus output jika ingin mengulangi program tuliskan ya, terus output apakah ingin mengulang program, terus input Y. Selanjutnya tuh untuk jika ingin mengulang itu ke percabangan, jika benar itu run sampai dengan 1 dan jika salah run sampai dengan 0. Nah, jika sudah selesai maka akan selesai di end. Tanda bahwa program telah selesai. Untuk ininya kita run terlebih dahulu. Berapa banyak angka yang akan dicari? Misalnya 1. Nilai M-nya 4, ini 8, terus 9. Maka akan mendapatkan hasil 4. Nah, jika ingin mengulang, maka tekan ya, atau ketik ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemokan C++-nya. Nah, untuk C++-nya itu sama aja seperti program yang pertama, cuman diganti rumusnya aja. Itu judulnya impuls pada perubahan momentum. Terus arraynya itu sama while juga, cuman untuk for-nya itu untuk perulangannya itu pakai for, yaitu nilai M, nilai V0, terus nilai V1, terus yang selanjutnya perulangan for juga untuk hasil impulsnya. Terus jika program telah selesai, untuk mengulang kembali tulis ya. Terus setelah itu akan masuk ke percabangan if, yaitu kita menekan ya atau ya. Nah, untuk mengetahuinya kita eksekusi terlebih dahulu. Nah, misalkan berapakah data yang akan dicari, saya misalnya memilih 1. M-nya 4, V0-nya 6, V1-nya 9. Maka akan dihasilkan impulsnya itu 121. Jika ingin kembali, maka jika akan mengulang kembali, maka ya seperti itu. Jadi ini adalah merupakan screenshot hasil dari run-nya tadi ya guys, karena tadi ada kesalahan teknis, jadi aku lampirin hasilnya itu setelah mendemokan programnya ya. Terima kasih. Nah, jadi itu guys hasil dari program aku. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf.
Thanks for watching ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.